Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik yang merupakan hasil dari hilaf gue berburu komik-komik lokal di acara Komik Parampat kemarin. Dan ya sesuai judul dan thumbnail dari video satu ini, kalian pasti udah tahu bahwa gue akan bahas komik di waktu ini karya dari Matoha. Kalau kalian udah nonton video book haul Komik Parampat tadi, kalian pasti tahu bahwa gue tuh sebenarnya udah pengen beli komik di waktu ini dari Komik Para sebelumnya, yaitu Komik Para 3. Tapi kebetulan waktu itu tuh budget gue habis, jadi baru bisa kesampaian untuk beli komik satu ini di acara Komik Parampat. Gue tuh FOMO banget kan, pengen segera beli komiknya gitu, karena ngeliat teman-teman lain yang ikutan PO-nya dulu, itu tuh kayak Mas Mato menghadirkan sebuah experience unboxing yang cukup menarik gitu. Tapi ya gue emang pengen beli komik ini secara offline aja biar sekalian bisa foto sama Mas Mato dan tentunya minta legalisir komiknya. Nah seperti biasa gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya ya. Tapi sayangnya di sini tuh blurb-nya singkat banget men. Yaitu sekelebat kisah tentang asa yang pupus dan perjalanan seiring waktu. Gue harus nambahin lebih dari ini sih biar kalian tahu konteks komik satu ini tuh seperti apa. Tapi tenang, tanpa spoiler tentunya. Jadi dalam komik di waktu ini kita akan mengikuti kisah perjalanan dari si tokoh utama yang tiba-tiba terbangun di suatu timeline yang lain. Lebih tepatnya timeline saat dia masih kecil. Plotnya satu ini sebenarnya udah cukup dibangun ya dari covernya yang cantik satu ini. Ini juga alasan kenapa gue pengen beli komiknya. Tentunya dia kebingungan dan nggak tahu lah apa penyebab dia bisa terbangun di timeline masa lalunya. Dia bertemu dengan dirinya di masa lalu, dia bertemu dengan ibunya, dan ya masih banyak lagi. Nah, karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya dia memutuskan untuk membekali dirinya di masa lalu untuk lebih siap lah menghadapi masa depannya. Dia membekali dirinya di masa lalu tadi dengan berbagai nasihat soal investasi, yang mana lucu juga sih untuk ngomongin investasi tadi di anak yang masih kecil kayak gitu, karena si tokoh utama yang versi kecil tadi tuh lebih penasaran dengan gimana sih mimpinya di masa depan, apakah terwujud dan sebagainya, karena dia kan suka main bola. Dia lebih pengen ngulik tentang hal tersebut dengan dirinya di masa depan gitu daripada didoktrin soal investasi ini. Lebih ke ada tema antara impian dan realitas gitulah. Dan kemudian konflik akan muncul dari sana. Gue nggak akan spoil lebih lanjut karena komiknya juga nggak yang tebel-tebel banget. Kalau kalian penasaran dengan konfliknya kayak gimana dan apa sih alasan dia bisa terpental ke timeline masa lalunya, kalian bisa baca sendiri komik di waktu ini karya dari Matoha. Oh ya, gue juga mau bacain satu salam dari pengarang di bagian akhir komiknya. Isinya tuh kayak gini. Halo buat kamu yang baru ketemu di komik ini, dan halo juga buat yang akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Di waktu ini awalnya saya rencanakan sebagai salah satu dari 3 komik yang akan mengisi kompilasi komik tentang waktu bertajuk Sekelebat Kisah. Namun karena masing-masing kisahnya berkembang lebih dari ide awal, saya putuskan membuatnya menjadi serial bertajuk Sekelebat Kisah yang berisi komik yang kisahnya tidak pendek, namun juga tidak panjang. Demikianlah Sekelebat Kisah volume 1. Hadir di tanganmu di waktu ini. Untuk kelanjutan serinya tidak perlu ditunggu ya. So itu untuk gambaran singkat tentang komiknya. Sekarang gue masuk ke poin-poin kelebihan yang gue temukan. Pastinya langsung ya dari covernya, itu yang bikin gue penasaran dari awal. Kemudian build quality-nya sih, ini cakep banget men. Kertas-kertasnya tebel, ada beberapa halaman berwarna, kemudian ada ini apa sih? French fold bukan? Jadi secara cetakan dia tuh keren banget, bagus banget. Itu gue nggak expect sih. Kemudian juga banyak banget bonusannya, ada bookmark tentunya, ada juga postcard. Berasa puas banget gitu loh kalau kalian beli komiknya. Kemudian next tentunya dari artnya akan gue tampilin beberapa. Dia tuh kayak gimana ya gue deskripsinya? Kayak anime juga enggak, tapi realis juga enggak, di antaranya lah. Dan gue ngerasa style dari Mas Mato ini cocok banget untuk ngebawain cerita yang relatif ke drama yang grounded gitu, yang mana akan gue teruskan ke poin kelebihan selanjutnya, yaitu dari segi cerita. Somehow tuh akhir-akhir ini gue nggak tahu apakah karena umur atau apa, tapi di berbagai media, nggak cuma komik aja, tapi ada novel ataupun film, gue tuh akan lebih suka sama cerita yang lebih ke slice of life,
drama yang relatif grounded lah, bukan sesuatu yang fantasy yang besar yang skalanya tuh masif atau gimana. Gue akan lebih suka sama cerita-cerita yang dekat tadi lah, dan hal tersebut gue temukan di komik di waktu ini karya dari Mas Mato. Kemudian gue tuh juga menyukai keputusan gue untuk nggak ngulik soal komik ini lebih jauh, karena sebenarnya udah banyak ya teman-teman lain yang ngebahas komik ini, udah banyak yang nge-review lah. Tapi gue emang punya habit untuk nggak terlalu ngulik bacaan-bacaan yang pengen gue baca, yang akhirnya bisa gue bikin untuk bener-bener masuk ke dalam ceritanya tanpa ekspektasi apapun. Yang mana kalau dalam komik ini konteksnya tuh gue gak expect bahwa ceritanya akan sedepressing ini, tapi juga warm di saat yang bersamaan. Mungkin kalian udah nangkep ya poin depressingnya dari blurb yang udah gue sampaikan tadi, tapi di saat yang bersamaan komik ini tuh hangat banget gitu. Gue gak bohong, pas bacanya gue berkaca-kaca sih, tearing up lah. Gue suka banget, emang suka sama tipe-tipe cerita yang seperti ini. Halo teman-teman, sorry banget videonya harus gue potong dan gue tambal kayak gini, karena kebetulan di bagian ini audionya tuh ternyata bocor men. Jadi sorry banget. Oke, langsung aja ya ke bagian kekurangan yang gue temukan dari judul di waktu ini karya dari Mas Mato. Sebenarnya gue nggak menemukan cukup banyak kekurangan sih, hanya satu hal mungkin, yaitu gue ngerasa nggak begitu invest ke karakter utama kita. Kenapa? Well, gue tuh pertamanya mikir mungkin karena ini tuh bukan tipe-tipe komik yang cukup tebel ya, mungkin itu yang gue pikirkan di awal. Jadi karena alasan tadi, jadinya gue kurang bisa invest karena nggak menghabiskan cukup banyak waktu dengan si karakter utama dalam komik satu ini. Tapi setelah gue pikir ulang, ternyata nggak juga gitu, karena gue juga bisa cukup merasa dekat dengan sebuah karakter di sebuah komik yang relatif lebih pendek. Kita ambil contoh deh, gue tuh merasa bisa jauh lebih dekat dengan karakter di komiknya Mas Mato yang ada di kompilasi komik Pulang. Itu kan komik kompilasi ya, jadi otomatis ceritanya pendek-pendek. Nah, di sana walaupun jumlah halamannya jauh lebih terbatas, tapi gue bisa merasa jauh lebih dekat dengan si karakter tokoh utama. Gue jadi lebih care lah sama dia, jauh lebih invest sama permasalahannya dia gitu. Jadi gue ngerasa jumlah halaman bukan merupakan alasan yang bisa gue pakai untuk menjawab pertanyaan kenapa gue nggak begitu merasa dekat dengan tokoh utama di komik di waktu ini. Dan sejujurnya gue juga nggak tahu gitu kenapa. Mungkin bisa juga karena gue nggak begitu merasa dekat dengan problematika yang dialami tokoh utama dalam komik ini. Interest dia juga bukan interest yang sama yang gue tertarik gitu. Jadi bisa jadi itu. Tapi itulah bukan merupakan sebuah kekurangan yang besar ya menurut gue. Karena overall gue tetap bisa dibikin suka sama ceritanya. Dan ya mungkin itu aja. Kita balik lagi ke video utamanya. Dan ya, gue penasaran sama series dari sekelebat kisah yang lain. Gue akan sangat menantikan itu. Mudah-mudahan sekelebat kisah yang lain tuh formatnya tetap memuaskan seperti volume pertamanya. Dan ya, mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.